Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, apa yang Anda ketahui dari madu? Tentunya di dalam Islam, madu adalah salah satu pengobatan yang sering kali digunakan dan begitu banyak manfaatnya. Sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, madu adalah penyembuh bagi semua jenis sakit, dan Al-Quran adalah penyembuh bagi semua kekusutan pikiran. Maka, aku sarankan bagimu kedua penyembuh tersebut, Al-Quran dan madu. Bersama Ustadz Danang Burhanuddin, kita saksikan bersama Ataki Ruqyah Center. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Allahumma inna nas'aluka khairal ilmi wa khairal amali wa khairal thawabi wa nas'aluka al-ula minal jannah. Para sahabat yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan menjaga keafiatan, kesehatan, semangat kita bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meraih kematian husnul khotimah, mengaruniakan maghfirah, dosa-dosa kita diampuni, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperjalankan kita dalam perjalanan kehidupan yang senantiasa diberikan berkah. Salawat dan salam kita curah limpahkan untuk baginda kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan umatnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua tentang penyakit yang bisa disembuhkan dengan pengobatan medis modern ataupun herbal, tibun nabawi, dan juga bisa disembuhkan dengan ruqyah syariah. Penyakit yang kedua adalah yang disebut penyakit perut. Jadi di dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim, Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ada seorang pria, seorang lelaki menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Ia mengeluhkan dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saudaraku mengeluh sakit perut." Saat itu baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Berikan, minumi atau berikan minuman berupa madu." Kemudian orang itu beranjak pergi dan kembali lagi seraya berkata, "Wahai baginda Rasulullah, aku sudah memberikan minuman air madu, tapi tidak ada perubahan apa-apa." Kemudian baginda Rasulullah SAW bersabda, "Minumi dia madu." Orang itu beranjak pergi, kemudian kembali dan mengatakan hal yang sama hingga 3 atau 4 kali, dan baginda Rasulullah Muhammad SAW juga mengatakan hal yang sama, minumi, berikan minuman dia madu. Akhirnya baginda Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala Maha benar, dan perut saudaramu itu yang tidak beres, yang tidak betul. Sahabat yang berbahagia, seperti kita pahami bersama, madu mempunyai manfaat yang amat besar karena ia bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada di urat, yang ada di syaraf, yang ada di usus, dan lainnya, seiring dengan desiran darah kita. Madu juga mudah larut jika diminum atau dicampur dengan herbal atau obat-obat yang lain. Madu sangat bermanfaat bagi orang yang sudah rentah. Madu dapat menghangatkan badan, tubuh kita, kemudian mudah dicerna karena lembut dan halus. Madu bisa menjaga kekuatan pencernaan, menghilangkan dampak negatif penggunaan obat-obat yang kurang baik bagi tubuh,
atau makanan-makanan yang saat sekarang ini banyak beredar dan tidak menyehatkan tubuh kita. Kemudian madu juga ya dapat melancarkan atau dapat melancarkan urin kita menjadi normal, mudah keluar. Kemudian menghilangkan lendir akibat batuk. Ya, kemudian jika diminum dalam keadaan panas dan dicampur dengan minyak za'faron misalnya, atau minyak dari bunga seperti bunga matahari, itu bermanfaat untuk menangkal gigitan ular. Jika diminum hanya dengan campuran air, itu boleh atau bisa menangkal akibat dari gigitan anjing liar. Ya, kemudian jika daging segar dimasukkan ke dalam madu, maka kesegaran daging segar itu bisa bertahan hingga selama 3 bulan. Bahkan untuk jenis sayur mayur dan buah-buahan bisa bertahan hingga sekitar 6 bulan, dan juga bisa mengawetkan jenazah atau mayat, hingga madu juga disebut sebagai penjaga yang dapat dipercaya. Nah, selain itu, sahabat yang berbahagia, karena itu ya, dalam kitab Sunan Ibnu Majah disebutkan dalam hadis yang marfu dari Abu Hurairah, barang siapa yang meminum madu 3 kali tenggakan pada pagi hari setiap bulan, maka dia tidak akan terkena penyakit yang akut, penyakit yang parah. Inilah resep yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW tentang madu. Ya, baginda Rasulullah SAW mengatakan, ketika ada orang yang diminumi madu kemudian tidak berdampak apa-apa, maka perut saudaramu itu yang tidak beres merupakan isyarat tentang akurasi manfaat dari madu ini. Sebab penyakit yang tidak bisa disembuhkan bukan semata karena keterbatasan efektivitas obat, tetapi karena memang perut itu yang tidak betul, yang tidak beres, atau karena ada unsur yang sudah rusak di dalamnya. Karena itu pengobatan Tibbun Nabawi ya tidak seperti pengobatan-pengobatan saat ini, karena pengobatan Tibbun Nabawi bersumber dari wahyu dan mutlak untuk dipercaya. Nah, sahabat yang berbahagia, maka dalam kajian ruqyah syariah, ketika diminumi madu, saya menganjurkan untuk meminum madu yang sudah dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Saya pernah membuat madu, atau bukan membuat madu, membacakan ayat-ayat ruqyah di madu sebanyak 3 jerigen, sekitar 25 liter. Kemudian dibacakan 3 model dari ayat-ayat ruqyah yang ada di mushaf ruqyah syariah. Madu yang pertama itu madu Kalimantan. Itu saya bacakan ayat-ayat ruqyah khusus untuk penyakit-penyakit non fisik seperti penyakit sihir, penyakit ain, ya, penyakit teluh, atau penyakit guna-guna yang dikirimkan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada madu, saya lupa jenis madunya, itu dibacakan ayat-ayat ruqyah untuk menjadi ayat penjaga dari beberapa penyakit atau sihir atau ain atau apapun. Kemudian ada yang ketiga adalah madu yang saya bacakan ayat-ayat untuk energi, ya, ayat untuk ayat-ayat yang berkaitan tentang energi, dan itu saya bacakan di ayat-ayat ruqyah. Nah, madu-madu ini sudah bisa dipesan melalui channel At-Taqi Ruqyah Center ini, dan saya menyarankan ketika meminumnya diminum dalam keadaan sesudah berwudu, dan lebih baik diminum ketika selesai tilawah Al-Quran di subuh hari atau ketika menjelang tidur di malam hari. Ini
hal yang harus sama-sama kita lakukan. Artinya madu menjadi media ketika perut kita itu bermasalah. Namun juga penting juga kalau memang perut kita bermasalah dan herbal juga sudah kita minum, beberapa herbal juga diminum, misalkan herbal 7 angin, herbal ya berbagai jenis herbal ya diminum seperti habat sauda atau herbal-herbal lainnya ya seperti jati Cina atau lain-lain sebagainya, maka perlu juga kita melakukan apa yang disebut dengan reparasi tubuh. Nah, di sini ada juga ahlinya. Kebetulan saya sering melakukan reparasi tubuh, ya istilah mereka itu, dengan diluruskan kembali saraf-saraf kita, diluruskan kembali jalur desiran darah kita dan usus kita, dibetulkan melalui metode kearifan lokal yang ada di daerah Indonesia atau di Jawa Barat ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Adapun madu ruqyah sudah tersedia dan sudah dibacakan ayat, dan banyak sekali ayat yang sudah dibacakan dan bisa dipesan langsung di channel YouTube At-Taqi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.